Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu, senang bertemu dengan Ibu. Kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Oke. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda untuk berbicara dengan saya pada hari ini. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu ya, agar sebenarnya kita menggunakan sesi konseling ini lebih mudah gitu. Saya memperkenalkan diri nama saya. Saya Destiana, umur saya 20 tahun. Saya tinggal di Mesuji. Kebetulan sekarang saya sedang melanjutkan kuliahan di semester 5 di Universitas Raden Lampung. Oke, jadi kamu ini sebagai mahasiswa ya di Universitas Islam Raden Lampung. Mungkin kamu ada kegiatan lain mungkin selain jadi mahasiswa? Oh iya Bu, kesibukan saya selain menjadi mahasiswa itu saya di kampus mengikuti himpunan mahasiswa. Selain itu tidak ada kegiatan lagi. Jadi cuma mahasiswa sama KM itu ya? Oke. Jadi kegiatan kamu sehari-hari itu sudah sangat bagus ya ternyata. Oke, jadi saya mohon izin ya untuk mencatat biodata kamu. Iya Sini. Tadi siapa namanya? Nama saya Destiana. Umurnya 20 ya? Iya benar. Oke, jadi kamu di sini baru pertama kali untuk mengatasi konseling seperti ini atau sudah pernah? Belum Bu, kebetulan saya baru kali ini untuk melakukan sesi konseling. Oke, jadi baru pertama ya melakukan sesi konseling seperti ini. Iya, Mungkin kamu merasa canggung atau takut gitu. iya Bu, senang banget. Oke, jadi kamu nggak perlu takut atau canggung ya. Kamu bisa menceritakan apa yang kamu simpan sendiri mungkin selama ini untuk merasa menceritakannya karena di sini saya akan menjadi penasihat kamu. Iya Bu, baik. Oke, jadi apakah kamu nyaman untuk melakukan sesi konseling pada hari ini? Insya Allah saya nyaman Bu. Oke, jadi kita langsung mulai ya. Iya Bu, siap. Oke, baik, saya mengerti. Mungkin kamu bisa bercerita dengan santai ya tentang apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini yang membuat diri kamu itu tidak nyaman sehingga kamu bisa datang ke sini untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Baik Bu, berarti sekarang saya menceritakan masalah saya. Iya, boleh. Jadi begini Bu, di lingkungan kuliah itu menurut saya tuh kurang mendukung bagi saya karena di kelas terutama saya tuh suka bergaul bersama teman-teman. Padahal sekarang saya sudah semester 5, tapi rasanya masih gimana ya Bu, di kelas itu kan rame ya, tapi saya merasa sendiri di situ. Gak ada teman yang bisa diajak bercerita atau bermain. Mungkin ngobrol hanya sekedar saling sapa aja, saling tanya doang gitu. Saya bingung Bu, gimana ya Bu menyikapinya. Padahal saya sudah melakukan yang terbaik lah. Oke, jadi kamu ini merasa sendiri gitu ya waktu di kelas seperti tidak punya teman, padahal sedangkan kamu ini sudah semester 5 yang seharusnya kamu sudah mempunyai teman gitu ya di kelas. Iya Bu, benar. Jadi kamu ini merasa sulit untuk bersosialisasi ya di lingkungan kelas terutama kan? Iya Bu, benar. Jadi kalau di UKM seperti 5 ya atau di rumah itu seperti apa? Kalau di rumah sih saya nyaman ya Bu ya, karena kalau di rumah kan teman-teman saya tuh dari kecil, dari saya TK, SD. Nah kita akrab kok Bu, sering main bareng. Mungkin kadang karena setiap anak kan ada yang kerja, ada yang udah nikah, juga masih tetap sama-sama kok Bu, bareng-bareng kalau ada acara. Kalau di rumah baik-baik, maksudnya saya bisa bergaul, tapi kalau di rumah mungkin hampir sampai kelas tadi kurang bisa bergaul, padahal saya sudah berusaha, sudah mencoba. Gimana ya Bu ya? Oke, jadi ini tuh makanya lebih dominan di lingkungan kampus ya. Kalau Iya. rumah biasa aja. Nggak Iya, ada masalah. saya itu juga merasa minder ya Bu ya. Saya tuh takut kalau misal di belakang saya tuh diomongin kayak aneh atau apa, gak bisa bergaul sama mereka. Padahal sebenarnya juga udah mencoba sih Bu. Oke, jadi kamu ini merasa minder ya. Jadi perasaan minder itu wajar ya, apalagi di lingkungan baru. Mungkin ya. Nah, mungkin saya mau tanya nih sama Desti ya. Apa sih yang kamu lakukan ketika kamu itu ingin mencoba untuk berbaur dengan teman-teman kamu di kampus? Salah satu caranya
gini ya Bu ya, saya belajar duluan kalau enggak saya kalau misalnya lagi mau rapat atau apa, saya ini WA teman saya mau berjuga gitu biar gimana ya Bu, biar Kamu itu nggak benar sendiri iya gitu ya. benar, saya udah mencoba gitu. Jadi kan ini merasa minder ya waktu di lingkungan kampus. Jadi perasaan minder itu wajar. Apa sih yang dilakukan ketika kamu itu ingin mencoba untuk bergaul dengan teman-teman kelas kamu? Sebenarnya saya merasa gugup sih Bu, kalau mau mengawali pembicaraan gitu. Saya merasa gugup, saya bingung kayak mereka nganggapnya apa sih Desti kayak gitu. Saya bingung Bu. Tadi saya sudah mencoba sih, cuma saya gugup gitu. Jadi menurut saya gugup itu ya biar aku dianggap aneh sama mereka, saya lebih milih diam sih Bu. Jadi lebih sering diem ya di kelas karena takut teman-temannya merasa aneh gitu. Iya benar. Jadi kamu ini sebenarnya ingin ya berinteraksi kepada teman-teman kamu. Cuma kamu karena merasa gugup dan takut, jadi kamu lebih menarik diri untuk hal itu. Benar, itu yang selama ini saya rasakan, rasa gugup, takut dibilang aneh. Jadi dengan semua apa yang kamu rasakan sekarang, kamu menggunakan, kamu ingin berhentikan untuk berada di posisi sulit beradaptasi di lingkungan kampus. Iya Bu, saya ingin berubah, saya ingin berusaha supaya saya bisa berteman lain, teman untuk bercerita. Ya, jadi sudah bagus ya, kamu ini sudah ada keinginan untuk berubah, untuk memulai berinteraksi dengan teman-teman kamu. Jadi saya harus bagaimana ya Bu ya untuk mencoba mengatasi masalah saya ini. Bagus sekali ya tujuan kamu, kamu ini sudah ingin mempunyai perasaan untuk ingin berubah. Saya lebih ingin percaya diri untuk mengobrol, untuk memulai pembicaraan dan tidak. Jadi tujuan kita pada hari ini untuk menghilangkan perasaan gugup yang ada pada diri kamu ya, dan menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih agar kamu ini bisa beradaptasi di lingkungan kamu. Apakah kamu setuju? Iya Bu, bismillah saya setuju. Jadi kita sudah sepakat ya? Ya. Oke, jadi sekarang mari kita coba lihat ya apa yang pikiran kamu itu sering muncul. Mungkin di kepala kamu itu memikirkan apa gitu saat kamu itu masih duduk di kelas. Kalau saya berpikir kalau apa yang saya bicarakan itu tidak didengar oleh mereka, terus juga saya merasa dianggap aneh. Jadi isi pikiran kamu ini lebih ke hal yang negatif seperti kekhawatiran, takut untuk ditolak seperti itu ya. Iya Bu, betul. Oke, jadi coba kita hubungkan ya bahwa pikiran kamu ini saat menganggap teman-teman kamu itu merasa kamu itu ditolak. Saya merasa gugup dan takut Bu karena akan memulai pembicaraan. Oke, jadi apa nih yang kamu lakukan saat kamu sedang merasa gugup di kelas? Yang saya rasakan mungkin daripada mereka melihat saya berbicara yang mungkin dilihatnya aneh, saya mending diem aja Bu. Mungkin hanya sekedar tanya mata kuliah atau pelajaran ini. Oke, baik, jadi kita simpulkan bersama ya bahwa pikiran kamu ini merasa ditolak oleh teman-teman kamu, yang dimana membuat kamu ini merasa gugup dan juga takut saat di kelas. Lalu berujung dengan perilaku diam dan juga menarik diri saat di kelas. Nah, rantai ini yang akan kita ubah untuk agar lebih baik lagi dan mudah untuk beradaptasi ke depannya. Berarti pikiran saya negatif ini ya Bu ya, yang membuat saya itu sulit untuk beradaptasi. Terus sekali mungkin kalau kita bisa mengubah rantai itu menjadi hal yang lebih positif dan juga realistis, kamu kedepannya akan lebih mudah untuk berinteraksi dan juga tidak takut dan gugup lagi. Sekarang kita coba untuk merubah pikiran negatif itu. Mungkin kamu saat merasa dipikirkan oleh teman-teman kamu itu merasa aneh, apakah benar? Kita bisa tanyakan kepada teman-teman kamu apakah mereka ini benar-benar menganggap kamu itu aneh. Tidak menjawab aneh ya Bu ya, itu kan hanya angan-angan saya aja yang Kalau kamu bisa merubah pikiran negatif kamu ini, yang dimana kamu berpikir bahwa teman kamu itu menganggap kamu aneh ya, mungkin kita bisa ubah menjadi mungkin ada teman beberapa yang bisa menerima saya seperti itu. Iya Bu, kalau saya berpikir seperti itu, saya menjadi tidak terlalu tegang. Tepat sekali, itulah yang dinamakan dengan
restrukturisasi kognitif, yaitu mengubah pola pikir menjadi lebih rasional dan juga positif. Dengan begitu, perasaan gugup yang kamu rasakan akan lebih berkurang dan juga merasa tenang. Oke, sekarang kita coba dengan langkah perilaku ya. Salah satu teknik yang kita bisa gunakan yaitu dengan role play. Misalnya kamu bertemu dengan teman baru di kelas, apa nih yang akan kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan teman baru kamu? Baik Bu, mungkin jika saya bertemu dengan teman baru, saya akan menyapanya hai atau bertanya apakah hari ini ada tugas. Bagus, itu sudah contoh yang sangat natural ya. Sekarang kita akan perankan dimana saya akan menjadi teman kamu dan kita akan mulai berbicara seperti yang tadi sudah kamu katakan kepada saya. Hai, apakah sudah lama di sini? Iya, sudah lama. Apakah kamu juga? Belum terlalu. Bagus sekali, itu sudah langkah yang sangat bagus ya. Mungkin dengan kamu melatih percakapan seperti tadi akan lebih mudah nanti kamu rasanya untuk melakukan di dunia nyata. Oke, agar kemajuan kamu lebih cepat, mungkin saya akan memberikan tugas rumah ya buat kamu. Dalam seminggu ke depan, kamu saya berikan tugas untuk melakukan hal yang tadi sudah kita praktekkan ya. Minimal 2 teman, mungkin nggak terlalu banyak percakapan yang kamu mulai. Mungkin basicnya aja seperti tadi ya, mengucapkan hai. Oke, apakah kamu sanggup? Insya Allah saya akan coba Bu, saya akan berusaha sedikit-sedikit. Oke, bagus. Jangan lupa catat pengalamanmu ya. Bagaimana kamu mulai semua ini, terus apa respon dari teman-teman kamu dan bagaimana perasaan setelah kamu melakukan itu. Catatan ini mungkin akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Oke, jadi sebelum kita akhiri, mungkin karena waktunya sudah mau habis, kita akan melakukan refleksi bersama ya. Apa nih yang kamu pelajari dari sesi konseling hari ini? Saya jadi sadar Bu, kalau pikiran negatif saya itu ternyata tidak terlalu benar. Oke, itu kesadaran yang sudah sangat baik ya. Dengan perubahan membutuhkan proses. Nah, tapi langkah kecil yang konsisten akan merubah perbedaan besar nanti ke depannya. Saya juga senang karena kamu sudah merasakan mungkin dari ketenangan nanti meskipun sedikit ya. Terima kasih juga kamu sudah mau bercerita dan memberitahu kepada saya. Mungkin kita juga sudah melakukan langkah-langkah yang mungkin akan menyelesaikan masalah kamu sedikit demi sedikit ya, yang dimana sudah mengubah pola pikir, terus latihan percakapan, terus memulai dengan latihan seperti tadi untuk memulai percakapan kamu dengan teman-teman kamu. Dan saya juga yakin bahwa kamu pasti bisa untuk melakukannya. Terima kasih Bu atas pujiannya. Saya sangat terbantu sekali dan terima kasih juga Ibu sudah mendengarkan saya. Dan saya juga merasa sekarang lebih semangat. Oke, sama-sama ya. Saya tunggu ceritamu di pertemuan selanjutnya. Mungkin jika memang perlu untuk kita lakukan sesi konseling ke tahap berikutnya. Dan untuk